100 juta rupiah. Kira-kira kalau Bapak taruh uangnya itu di bank, itu returnnya berapa Pak? Bunganya berapa? Kalau Bapak taruh di deposito berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bertemu lagi di channel Zero to One bersama saya Muhammad Tiklas di sini. Hari ini saya bakalan mau update tentang masalah belajar sales ya, di playlist belajar sales. Saya pengen beritahu kepada kalian atau pengen sharing kepada kalian semua tentang presentasi cepat. Ya, presentasi cepat. Bagaimana sih caranya kalau kita menjual produk? Entah itu produk B2B ya, business to business atau B2C, atau kalau kalian mencari sebuah klien, presentasi di depan kalian, presentasi tentang bisnis kalian, semuanya tentang presentasi yang membutuhkan closing deal, itu pasti membutuhkan metode presentasi ini. Nah, rumusnya itu adalah 5 ya, triple five. Nah, ini dimaksud adalah timingnya 5 menit. Apa sih yang harus kalian siapkan di masa waktu 5 menit ini? Jadi yang pertama harus kalian ini seperti ini. Jadi presentasinya itu adalah 5 ya, 5. 5 menit pertama kalian itu menjelaskan problem ya. Problem, masalahnya apa? Masalah customernya kalian itu apa? Masalah kliennya kalian itu apa? Ya. Terus setelah itu baru kalian menjelaskan solusi yang bisa kalian berikan itu apa dalam waktu 5 menit. Kira-kira yang saya bisa berikan solusi kepada Bapak ini seperti ini Pak, bla 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 ya, diatur. Lalu 5 menit kemudian itu ada call to action. Call to action ini bagaimana caranya kita mengclosingkan, langsung nanyakan, bagaimana Pak? Bisa nggak saya proses untuk masalah invoice dan lain-lainnya itu? Kita bisa proses penjualan seperti ini. Kira-kira yang kurang dari penjelasan saya tadi apa Pak? Yang kurang Bapak mengerti? Yang pertama adalah problem. Di 5 menit pertama itu kalian menjelaskan problemnya customer ini apa. Makanya di video-video saya sebelumnya itu ya, di video-video sebelumnya yang di belajar sales ini saya berkali-kali mengatakan bahwa kenali customer kalian dulu ya, kenali klien kalian dulu. Mereka itu problemnya apa sebenarnya ya. Jadi kalau kalian ingin menawarkan produk, misal nih contohnya balik lagi ke pialang aja ya, karena saya dulu beberapa kali di pialang. Produk saya ini sebuah produk investasi ya, yang membutuhkan modal investasi sebesar 100 juta rupiah. Nah, kita harus define the problem. Apa problemnya customer ini? Kalau mereka tidak punya problem, kita buatkan mereka problem. Misal, Bapak ini ya kan punya tabungan nih Pak. Bapak punya tabungan 100 juta rupiah. Kira-kira kalau Bapak taruh uangnya itu di bank, itu returnnya berapa Pak? Bunganya berapa? Kalau Bapak taruh di deposito berapa? Ya. Terus kita bandingkan dengan kalau duit 100 juta tadi ini Bapak pakai untuk bertransaksi di pialang. Itu contohnya ya, problemnya seperti itu. Kebanyakan orang kita ganti dengan kita ganti dengan mesin lah, contohnya mesin. Software. Saya juga pernah bilang software juga. Yang kita butuhkan di sini adalah ketika saya punya produk software ini adalah software akuntansi. Saya menjual software ini ya kepada customer saya atau calon klien saya. Saya mengatakan, Pak, problemnya Bapak sekarang itu adalah Bapak tidak punya buku keuangan. Pencatatan keuangan Bapak itu sangat morat-marit Pak, tidak rapi. Dan itu membutuhkan pastinya membutuhkan tenaga dari karyawan Bapak untuk mencatat semuanya dan menghitung semuanya secara detail. Setelah itu kita menjelaskan solusi. Solusinya seperti apa? Saya datang ke sini, saya memberikan solusi kepada Bapak tentang pengadaan software akuntansi, Pak. Di mana software akuntansi ini bisa mengurangi effort Bapak untuk pertama membayar pegawai. Kita tidak perlu lagi membayar pegawai untuk menghitung semuanya. Cukup tidak perlu banyak pegawai, maksudnya tidak perlu banyak pegawai. Kita cukup memerlukan satu orang saja buat input ya.
input secara detail bagaimana, biar softwarenya yang menghitung semuanya, lalu bisa mengeluarkan hasilnya seperti apa, posisi keuangan seperti bagaimana, laba rugi bagaimana, depresiasi dari barang atau alat yang Bapak gunakan seperti apa, itu sudah ada semua terlengkap disajikan di aplikasi akuntansi tersebut. Ketika kita sudah menjelaskan semua solusinya, kita tinggal call to action. Bagaimana nih Pak, kira-kira? Menurut Bapak, produk saya ini yang kurang apa Pak? Seperti itu. Kira-kira di penjelasan tadi, yang saya tadi sudah jelaskan kepada Bapak, kira-kira yang Bapak kurang mengerti ini yang bagian mana? Seperti yang bagian mana? Nah, saya mau kasih perhitungan nih Pak, kita kasih hitung-hitungan ya. Kita perbandingkan, kita kasih hitung-hitungan. Kalau Bapak tidak menggunakan software akuntansi, dibandingkan dengan Bapak membayar pegawai setiap bulan seperti ini. Kita kasih mereka perhitungan-perhitungan, dan pasti ujung-ujungnya menggunakan software akuntansi ini lebih menguntungkan bagi dia daripada dia harus membayar banyak pegawai untuk melakukan pencatatan keuangannya. Jadi seperti itu teman-teman. Kalian mau menjual apapun, jika kalian bisa membuat sebuah presentasi itu ringkas dan cepat dan terstruktur, itu bisa memudahkan proses pekerjaan kalian. Apalagi saya kan senang sekali yang namanya dunia sales itu. Kenapa? Karena sales itu adalah ujung tombak perusahaan. Ujung tombak. Bagi saya sales itu adalah salah satu yang paling penting di situ, karena dia yang generate revenue untuk perusahaan. Dia yang menghasilkan omset, dia yang menjualkan barang dan lain-lain. Seperti itu teman-teman. Jadi ingat ya, rumusnya 5 menit problem di awal. Kita jelaskan semua problem yang dia punya. Kalau mereka belum berceritakan problemnya, kita raba-raba dulu seperti apa, kita cari tahu dulu problemnya dia seperti apa, lalu kita berikan solusi dari kita apa, yaitu produk kita. Kita jelaskan solusinya seperti apa. Baru 5 menit terakhir kita kasih call to action. Tanya kembali, Pak, dari presentasi saya tadi apa yang kurang. Setelah itu baru nanti kita mungkin kasih perhitungan dia seperti apa dan proses transaksinya seperti apa. Entah itu invoice atau transfer dan lain-lain. Ya, teman-teman ya. Jika kalian masih ada pertanyaan, silakan posting di kolom komentar. Jika kalian merasa bahwa video ini ada manfaatnya, silakan share ke teman-temannya, share ke sosial medianya. Karena saya merasa bahwa sedikit apapun yang kita bisa sharing itu pasti ada manfaatnya lah. Bagi saya seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih. Segitu dari saya Muhammad Ikhlas di sini di channel Zero to One. Jangan lupa subscribe, like video ini kalau kalian suka, dan dislike video ini kalau kalian tidak suka. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.